Batasan. Tasawuf itu awalnya ilmu, makrifat, bukan amal, bukan riyadhah. Yang tadi dimulai dari riyadhah. Riyadhah kebatinan berarti Pak. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru berriyadhah. Latihan, wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah. Ilmu laduni, akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Kita nggak ada urusan sama khadam. Mau baca ayat ada khadam, nggak ada khadam, kita nggak ada urusan sama itu. Mau kita baca zikir nanti ada malaikat yang mengkhidmatkan diri, kita nggak ada urusan sama itu. Urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, tauhid itu, Junaid yang tadi sufi, ifradul qidam anil hadas, menanggalkan, memisahkan, mengesahkan Allah SWT dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru. Jadi kalau masih tertarik sama kebatinan, khadam-khadam, lalu supaya sukses, bayar mahar, itu kebatinan itu Pak, berbaju tasawuf. Inilah yang dikatakan dengan mutasawwif, sufi palsu. Jadi sufi beda dengan mutasawwif, itu sufi palsu ya. Adapun mengenai gurunya sholat di Mekah, kalau itu lain cerita. Masuknya kemana nih, bab karomat atau bab khurafat, yang mana? Ada dua Pak. Kalau karomah, emang tiap hari karomah diberiin. Kalau khurafat, barangkali itu. Oh, syekh kita sholatnya di Mekah gitu. Sholat Jumat di Mekah. Loh, kita lagi sholat Jumat, Mekah belum sholat Jumat Pak. Kita sholat jam berapa? Jam 12. Mekah jam berapa waktu itu? Baru jam 8. Bahlul namanya. Jadi hati-hati, maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf, belajar tauhid aja, belajar fikih aja Pak. Ya. Jadi daripada tersesat, nggak tahu nanti mana yang sohih nggak sohih, nggak usah belajar itu. Ya, jadi kok bisa doktor? Lah, doktor kan gelar akal, bukan gelar rohani. Doktor kan gelar dia nulis penelitiannya bagus, bukan berarti rohaninya bagus. Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Hah? Apa yang terjadi Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Kok ikut Lia Edan? Jawaban dia apa? Gimana saya nggak mau ikut, penasaran. Dia ngaku gurunya Jibril, pengen berguru sama murid Jibril, gitu. Setelah lama kebuka nggak bener. Nanti muncul ketemu lagi Pak, ada orang ngaku sufi tapi ngajarin reinkarnasi, titisan.
Itu bahlul semua, itu nggak benar itu. Bukan sufi yang sahih. Itu mutasawwif. Makanya nanti mereka fokusnya di riyadoh. Ma'rifatnya nggak ada. Tasawuf dimulai dengan ma'rifat atau tauhid kepada Allah. Kalau enggak, batil. Ya. Kalau enggak ketemu, udah enggak usah di sini aja lah ngajinya. Ya. Enggak usah ikut yang aneh-aneh, Pak. Enggak ada jalan instan. Quran aja turun 20-an tahun. Ya. Apalagi yang kita zaman-zaman sekarang. Adapun mengenai Hallaj dan Syekh Siti Jenar, di sini ada pembahasannya. Bapak bacaannya udah banyak nih ya. Nanti ada pembahasan khusus Pak, insya Allah. Nanti saya bahas mengenai Wahdatul Wujud. Di sini sudah ada halaman 434. Beliau sengaja tidak masukkan nama Hallaj, tapi pembahasannya ada di sini. Karena orang Thariqat Syadziliyah ini menghindari sesuatu yang clash. Jadi nama-nama seperti Hallaj nggak ditonjolkan jelas-jelas. Ada, tapi tidak jelas. Insya Allah next time saya jelasin. Ya. Ustaz, yang berkaitan dengan tadi, untuk menyadarkannya, kalau Prof. Bambang Pramono kan sempat keluar ya, dari Lia Eden itu. Nah, saya juga sebetulnya secara personal ingin menyampaikan kepada teman saya tersebut, karena saya berkeyakinan bahwa secara logika ini bisa diajak bicara gitu. Tapi pada faktanya susah sekali. Caranya seperti apa sih harusnya itu? Apa saya perlu temukan dengan Pak Kiai ini supaya... Gak usah, Pak. Gak usah. Tunggu dia menemukan sesuatu yang ganjil dari gurunya. Nanti dia akan kelihatan galau, di situ Bapak masuk. Ini, jadi kita itu tidak akan pernah bisa merubah hati orang. Nggak akan pernah. Allah Pak yang merubah hati orang. Kita itu cuma jadi asbab. Jadi nggak boleh bilang ente sesat tuh. Nggak tertarik dia ngobrol sama Bapak nanti. Ngobrol aja Pak, santai terus. Orang berubah dengan ngobrol santai itu lebih baik daripada dia dikafir-kafirkan terus berubah. Diancam-ancam berubah. Nanti ancamannya hilang, dia balik lagi, kambuh lagi. Tapi dengan ngobrol santai itu bisa sampai kepada Allah. Udah itu aja. Nggak lebih-lebih dari itu.